Selamat pagi warga Kota Kupang. Senang berjumpa Anda kembali dan kita bersyukur kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini 20 Januari 2021, situasi Covid Kota Kupang adalah sebagai berikut. Jumlah kasus 1.431 orang. Jumlah kasus ini sangat melonjak pada 2 minggu terakhir atau awal-awal bulan Januari, karena kita libur panjang, banyak yang berkumpul, banyak yang melakukan perjalanan, ya, banyak yang berlibur, dan kita merasakan dampaknya sekarang, peningkatan kasus dibarengi dengan jumlah peningkatan kematian, ya, 2, 3, 5 orang per hari di Kota Kupang. Dari 1.431 kasus itu, 831 kasusnya diisolasi di rumah masing-masing, atau yang dikenal dengan isolasi mandiri. Kepada pihak keluarga dan pada OTG, saya selalu mengedukasi agar ikuti protokol kesehatan, ya. Tetap tinggal di rumah, jangan kontak dengan orang, ya. Jaga gizi, jaga kebersihan, sebab 831 itu adalah sumber penularan di Kota Kupang. Kalau kita mampu menjaga 831 orang ini saja, saudara, maka jumlah penularan saya yakin akan turun, ya. Kenapa? Kita juga melakukan operasi prokasi, protokol kesehatan kasih, yang tujuannya adalah mengedukasi dan memastikan bahwa semua warga Kota Kupang, semua yang masuk Kota Kupang itu mengikuti protokol kesehatan. Ada 5 gerbang masuk, ada 20 titik rawan di Kota Kupang, pasar, bank, pertokoan, mal, yang kita tertibkan sampai tanggal 25 Januari. Dan andai kata sesudah 25 Januari ini efektif, maka kita akan melanjutkan. Tapi kalau tidak efektif, maka akan dipikirkan cara-cara lain, tentu yang lebih keras, yang lebih tegas, ya. Kita belum bisa merilis tindakan apa, tetapi kita sudah persiapkan, ya, berdasarkan data-data per hari, kematian dan jumlah kasus dan jumlah OTG yang positif lalu menimbulkan gejala. Saudara-saudara, di samping itu, kementerian atau pemerintah pusat merilis bahwa NTT adalah nomor 2 terbesar untuk transmisi lokal. Transmisi rate kita sudah lebih dari 1,7, yang menandakan sangat serius. Oleh karena itu pemerintah kota tidak pernah bosan-bosan untuk melakukan operasi prokasi ini, menegakkan protokol kesehatan dan menjaga ketat. Saya hanya menghimbau dan meminta dari beberapa masyarakat. Yang pertama adalah mari tidak bosan-bosannya kita menghimbau untuk menjaga disiplin protokol kesehatan. Karena hanya ada satu kata yang penting, disiplin. Kalau saudara patuh, ikuti, maka penyebarannya akan menurun. Kalau ada operasi kasih kita untuk memerintah orang memakai masker, ya, kita tidak akan membagi-bagi masker. Karena saya kira 9 bulan sudah cukup untuk edukasi masyarakat untuk menggunakan masker, ya, menggunakan masker. Karena masker sangat efektif dalam perjumpaan dan kontak dengan orang untuk menghambat virus. Saudara-saudara, pemerintah kota sudah mengeluarkan anggaran demikian banyaknya uang rakyat untuk pencegahan, pemberantasan COVID. Dan semua itu akan tidak berguna kalau warga masyarakat tidak disiplin. Anggaran bermiliar itu sebetulnya dipakai untuk pembangunan yang lain,
infrastruktur, air bersih, penanganan sampah, penerangan jalan, pendidikan, atau program-program lainnya. Tetapi karena ada wabah COVID, maka dana direalokasikan ke sana. Dan dana itu akan mubazir, sia-sia, andai kata masyarakat tidak patuh, tidak disiplin. Karena itu saya minta ya, supaya uang rakyat ini terarah dipakai untuk kesejahteraan umum, untuk kepentingan umum. Mari kita menjaga. Sekali lagi, tidak akan bosan-bosannya saya mengimbau kita menjaga protokol kesehatan, mentaati. Kita lihat sampai tanggal 25, saudara. Dan kalau tanggal 25 tidak bisa lagi dikendalikan, ya nasional juga akan melockdown. Saya kira kita di Kota Kupang akan melockdown juga, menyesuaikan. Tentu dampaknya sangat besar bagi kehidupan ekonomi. Dalam tahun 2020 ekonomi kita melamban, ditambah lagi dengan ini pasti akan lebih melamban lagi ekonomi. Kehidupan kita akan lebih sulit. Karena itu, sebagai bentuk operasi prokasi ini, saya mengajak, mari kita saling mengasihi. Sederhana saja caranya. Pakai masker, ya, jaga jarak, mencuci tangan, dan tidak perlu berkeliaran kalau tidak perlu. Ya, kalau ada himbauan petugas saya di pasar atau tempat umum, terima dengan senang hati. Jangan saudara lalu marah pada petugas. Mereka juga ada risiko penularan, ya. Mereka hanya karena disiplin demi kepentingan umum. Itu hanya karena masyarakat tidak disiplin. Mari tingkatkan disiplin, belum terlambat. Kalau memang kita mau mengasihi sesama, hentikan penularan ini dan ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati saudara-saudara.